Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin amma ba'd. Pada ini di Jakarta sore ya. Kita berdiskusi dalam hampir semua waktu yang berbeda-beda ya. Bersama para diplomat-diplomat kita di beberapa negara pada saat ini. Saya mulai dari yang paling kecil, ini ada Pak Tantowi Yahya dari New Zealand. Kemudian Assalamualaikum. Selamat bergabung di acara kita. Kemudian yang lebih dekat lagi Pak Johari dari kabar Pak? Dubes kita di Tiongkok. Ini katanya dari Wuhan Pak ya? Enggak, besok baru ke Wuhan. Ke Fuzhou dulu baru ke Wuhan. Oh gitu ya. Kemudian ada dari Washington Pak Ari Laksamana. Assalamualaikum. Dan juga Ketua Satgas COVID kita di sana ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Kemudian ada dari Moskow Pak Aziz Nur Wahyudi. Assalamualaikum kita di sana. Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Nah, di sana siang, ada yang malam, ada yang subuh. Dan ini bersama kita juga kelihatannya ada beberapa rekan-rekan kita dari beberapa KBRI di Eropa dan juga dari Australia. Ini ada, saya lihat yang bergabung ada dari Den Haag, tadi ada dari Berlin, dan juga ada dari Hong Kong, ada dari Australia. Tapi yang menarik juga mantan Panglima Pak Agus Suhartono. Selamat bergabung semua dalam diskusi kita. Saya pakai waktu Jakarta Pak ya. Silakan Pak. Sore hari ini tentang bagaimana kita bertahan di tengah COVID, di tengah pandemi yang sekarang menjadi pertanda dari perubahan besar yang akan terjadi sekarang dan di masa yang akan datang. Sampai saat ini lebih dari 1,5 tahun, seperti yang kita ketahui dari data-data terbuka yang kita baca setiap hari, jumlah korban COVID sudah mencapai 186 juta, dengan angka kematian sekitar 4 juta, dan total kerugian finansial diperkirakan sekitar 20 triliun dolar secara global, dan kira-kira angka ini sama dengan 24% dari total GDP global GDP pada tahun 2020, yaitu sekitar 84 triliun. Angka global GDP ini juga berkurang sekitar 3 triliun dari tahun 2019 sebelumnya, yang berjumlah sekitar 87 triliun. Jadi apa yang sekarang kita saksikan ini pada dasarnya adalah sebuah perubahan besar, di mana pandemi hanya merupakan pertanda awal dan trigger yang sekarang memasuki rute kedua dari pandemi menjadi krisis ekonomi. Kalau kita melihat angka-angka tadi, kita akan sama-sama diyakinkan bahwa tampaknya secara global ada dua panorama yang akan kita saksikan sekarang dan di tahun-tahun yang akan datang. Kematian dan kemiskinan. Walaupun sekarang jumlah vaksin yang disebarkan yang sudah beredar di seluruh dunia lebih dari 3 miliar, tapi pada waktu yang sama kita juga menyaksikan bahwa varian-varian baru yang sekarang ini muncul ternyata punya kelebihan yang lebih dahsyat dari vaksin yang sudah ada. Tapi masalah yang paling rumit dari persoalan ini adalah karena hampir semua pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita sekarang ini
seperti buah simalakama. Tidak ada pilihan yang enak. Tidak ada pilihan, melainkan ada harga yang harus kita bayar, dan harga itu belum tentu bisa kita bayar. Dalam proses ini yang kita saksikan kemudian adalah bahwa yang rapuh akan remuk, baik individu maupun korporasi atau bisnis atau bahkan negara. Sehingga setelah rute pandemi berjalan menuju krisis ekonomi, ada kemungkinan yang sangat besar bahwa ini juga akan berkembang menjadi krisis sosial dan selanjutnya berkembang menjadi krisis secara politik. Jadi 4 rute ini, pandemi, krisis ekonomi, krisis sosial, dan kemudian krisis politik, seperti terjadi di semua negara, juga akan menjadi satu fenomena secara global. Bagi kita sebagai bangsa sekarang ini adalah pertanyaan mendasar tentang bagaimana kita survive, bagaimana kita bertahan di tengah pandemi dan di tengah rute krisis seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dari pandemi ke krisis ekonomi, kemudian ke krisis sosial, dan kemudian ke krisis politik. Tapi kita tidak akan mungkin survive dan bertahan di tengah krisis berlarut ini kecuali kalau kita mengetahui kira-kira kemana perubahan global ini sedang menuju. Atau dengan kata lain, kita mesti mengetahui kontur dari jalan yang mengantarkan kita kepada alamat baru yang sekarang sedang dituju oleh krisis berlarut ini. Tampaknya dunia sedang mencari arah baru, akan ada tatanan dunia baru, akan ada sistem global baru. Dan sejarah sekarang ini, sejarah global kita sekarang ini seperti seorang perempuan yang sedang hamil. Dan boleh jadi masa kehamilannya ini lebih dari masa kehamilan yang normal. Dan proses persalinannya bisa jadi penuh dengan risiko yang sangat berbahaya, karena kelihatannya tatanan dunia baru yang akan lahir ini seperti bayi yang lahir dalam keadaan sungsang. Karena itu kita mengadakan dialog ini dengan para wakil-wakil kita yang memantau di seluruh dunia, yang sedang memantau perkembangan di seluruh dunia ini, dan mencoba mendapatkan satu panorama global dari sini. Mudah-mudahan ini semuanya mengantarkan kita untuk mendapatkan ilham. Bagaimana kita bertahan di tengah krisis berlarut ini. Mungkin saya perlu mengulangi kepada para narasumber kita pada sore hari ini, bahwa Partai Gelora ini lahir di tengah krisis. Dan alhamdulillah kita dapat berkah dari krisis ini. Ini partai pertama yang didaftar secara online, diverifikasi secara online, dan disahkan secara online oleh Kemenkumham. Jadi di satu sisi ini ada berkahnya. Dan cita-cita besar yang diperjuangkan oleh Gelora ini adalah kelanjutan dari cita-cita para pendiri bangsa kita, yaitu ikut serta dalam ketertiban dunia, yang kami terjemahkan secara operasional, secara visioner menjadi bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Saya percaya bahwa krisis ini pada dasarnya harus kita rubah sebagai peluang bagi kita jika kita ingin survive dan terus bertumbuh di tengah krisis berlarut ini. Kami di Partai Gelora ini mengembangkan satu cara berpikir bahwa kita mesti sangat realistis, menerima keadaan secara apa adanya, jangan pernah membohongi diri sendiri, tapi pada waktu yang sama kita juga harus optimis bahwa seberat apapun tantangan yang kita hadapi, selalu ada celah di balik tantangan itu. Dan itu adalah sumber optimisme kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita,
para diplomat-diplomat ulung kita yang sekarang bergabung dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini insya Allah menginspirasi masyarakat kita secara lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.